warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ariana dengan NPM 1951030246. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait soal dan jawaban UAS, yaitu materi laporan keuangan konsolidasi. Soalnya, pada 1 Januari 2022, PT Maju membeli 20.000 lembar saham milik PT Jaya dengan harga pasar per lembar 2.500 dan pembayaran dilakukan dengan ketentuan 8 juta dibayar tunai ditambah 14.000 lembar saham milik PT Maju dan hutang wesel sebesar 14 juta. Dari informasi di atas, pencatatan yang dilakukan oleh PT Maju sebagai induk perusahaan. Berikut rekening PT Maju dan PT Jaya pada Januari 2022 sebelum melakukan penggabungan perusahaan. Yang diminta: A. Buatlah jurnal atas pembelian saham PT Maju dan PT Jaya. Yang B. Hitunglah presentasi kepemilikan PT Maju terhadap anak perusahaan PT Jaya. Yang C. Menghitung selisih antara harga perolehan dengan nilai buku aktiva bersih yang menjadi hak induk. Yang D. Hitunglah perubahan rekening PT Maju atas pembelian saham PT Jaya sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Yang E. Buatlah jurnal eliminasi. Yang F. Buatlah kertas kerja neraca konsolidasi. Yang G. Buatlah laporan konsolidasi. Baik, langsung saja kita ke jawaban. Yang A. Jurnal yang dicatat atas pembelian saham PT Jaya. Perhitungannya, tadi diketahui harga perolehan terdiri dari 20.000 lembar, lalu dikali dengan harga pasarnya adalah 2.500, yaitu sebesar 50 juta. Jadi di sini kita tahu nilai investasinya itu sebesar 50 juta. Untuk angka atau nominal 50 juta ini kita bayar dengan cara kas 8 juta, hutang wesel 14 juta, dan modal saham sebesar 28 juta. Lalu dari perhitungan ini bisa kita buat jurnal seperti berikut. Nah, di sini investasi saham pada PT Jaya itu sebesar 50 juta. Kasnya 8 juta, hutang wesel 14 juta, modal saham 28 juta. Untuk jurnal yang kita catat ini tergantung dari informasi soal. Kemudian yang B, kita hitung berapa persentase kepemilikan PT Maju terhadap anak perusahaan PT Jaya. Di soal tadi dikatakan PT Maju itu membeli 20.000 lembar saham milik PT Jaya. Kita lihat di rekening si PT Jaya ini, modal sahamnya itu 40 juta. Nah, 40 juta ini dibagi dengan 2.000, berarti hasilnya 20.000 lembar. Maka di sini jumlah modal saham yang dibeli dibagi dengan jumlah modal keseluruhan dikali dengan 100%, karena jumlah modal yang dibeli sesuai dengan soal 20.000, terus jumlah modal sahamnya itu 20.000 juga dikali 100%, maka kepemilikannya adalah 100%. Yang C, menghitung selisih antara harga perolehan dengan nilai buku aktiva bersih yang menjadi hak induk. Dilakukannya perhitungan ini untuk mengetahui apakah nilai goodwill yang ada atau apakah goodwill atau diskon. Nah, harga perolehan tadi itu diketahui 50 juta. Nilai buku aktiva bersih yang menjadi hak induk. Nah, hak yang induk sudah dihitung sebelumnya, yaitu 100% kepemilikan. Berarti modal saham PT Jaya 100% dikali dengan 40 juta. Maka
maka menjadi 40 juta. Modal saham PT Jaya semuanya adalah hak si induk karena dia kepemilikannya tadi 100%. Begitu juga dengan agio saham. 100% dikali dengan 2 juta, maka menjadi 2 juta. Laba ditahan PT Jaya 100% dikali dengan 2 juta, menjadi 2 juta. Maka nilai buku yang menjadi haknya si induk adalah 44 juta. Didapat dari 40 juta ditambah dengan 2 juta ditambah dengan 2 juta. Hasilnya 44 juta. Nah, harga perolehan tadi 50 juta dikurang dengan nilai buku hak induk ini 44 juta menjadi 6 juta. Nah, berarti di sini ada selisih 6 juta. Itu dikatakan sebagai goodwill atau kelebihan harga perolehan di atas nilai buku atau disingkat KHP DNB. Yang D, PT Maju yang mengalami perubahan atas pembelian saham PT Jaya. Yang pertama, rekening kasnya PT Maju itu 10 juta, kemudian dikeluarkan 8 juta untuk melakukan investasi. Jadi rekening kasnya itu menjadi 2 juta. Kemudian muncul rekening baru investasi saham PT Jaya senilai 50 juta. Rekening hutang wesel awalnya 6 juta. Karena melakukan investasi dengan cara hutang wesel 14 juta, jadi 6 juta ditambah 14 juta menjadi 20 juta. Lalu rekening modal sahamnya 40 juta ditambah 28 juta menjadi 68 juta. Lalu kita lihat tabel. Ini adalah neraca PT Maju sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Ini yang kita bahas mengenai yang mengalami perubahan yang kita hitung tadi sebelumnya. Sebelum pembelian, kas PT Maju itu 10 juta. Kemudian saat melakukan pembelian mengeluarkan kas senilai 8 juta. Maka setelah pembelian, kas PT Maju menjadi 2 juta. Persediaan tidak perlu diubah karena sebelum dan sesudah pembelian masih sama, yaitu 8 juta. Kemudian sebelum pembelian tidak punya investasi saham, tapi saat pembelian muncul investasi saham sebesar 50 juta. Tanah, gedung, dan mesin tidak ada perubahan, maka nilai sebelum dan sesudah pembelian itu sama. Hutang dagang tidak ada perubahan, jadi tinggal pindahkan saja. 12 juta pindahkan 12 juta. Hutang wesel sebelum pembelian itu 6 juta. Saat pembelian muncul hutang wesel sebesar 14 juta menjadi 20 juta. Modal saham 40 juta, saat pembelian 28 juta, 40 juta ditambah 28 juta menjadi 68 juta. Agio saham, untuk agio saham dan laba yang ditahan tidak ada perubahan, maka sebelum dan sesudah pembelian nilainya sama, jadi tinggal dipindahkan aja. Yang E, jurnal eliminasi untuk menghapus rekening antara yang menghubungkan induk dan anak. Modal saham PT Jaya yaitu 40 juta, agio saham PT Jaya 2 juta, laba yang ditahan 2 juta, dan goodwill 6 juta,
Investasi saham PT Jaya 50 juta. Selanjutnya yang F, kertas kerja neraca konsolidasi yang disusun untuk memudahkan pembuatan neraca konsolidasi PT Maju dengan anak PT Jaya. Nah, untuk kertas kerja, hal yang pertama ini ada rekening. Yang kedua ada PT Maju. Untuk PT Maju ini tinggal salin angka pada setelah pembelian. Nah, kita bisa salin pada sudah pembelian ini. Dan untuk PT Jaya ini bisa kita salin dari soal ini. Baru pas yang di eliminasi tinggal tuliskan angka yang ada pada jurnal eliminasi. Lalu kita masuk ke neraca konsolidasi. Di neraca konsolidasi tinggal ditambah atau dikurangi. Yang pertama ada kas PT Maju ditambah dengan kas PT Jaya menjadi 3 juta di debit. Persediaan 8 juta ditambah dengan 5 juta menjadi 13 juta. Investasi saham PT Maju 50 juta dikurang dengan 50 juta menjadi 0. Goodwill di debit 6 juta. Kita pindahkan ke neraca. Tanah 20 juta ditambah dengan 16 juta menjadi 36 juta. Gedung 14 juta ditambah dengan 20 juta menjadi 36 juta. Mesin 12 juta ditambah dengan 4 juta menjadi 16 juta. Hutang dagang 12 juta ditambah dengan 1 juta menjadi 13 juta. Hutang wesel 20 juta ditambah dengan 1 juta menjadi 21 juta. Modal saham PT Maju tetap yaitu 68 juta. Modal saham PT Jaya 40 juta dikurang dengan 40 juta yaitu 0. Agio saham PT Maju tetap 2 juta. Agio saham PT Jaya 2 juta dikurang dengan 2 juta yaitu 0. Laba yang ditahan PT Maju 4 juta tetap ya, tidak ada perubahan, maka dipindahkan. Laba yang ditahan PT Jaya 2 juta dikurang dengan 2 juta yaitu 0. Maka di sini dapat kita buat laporan konsolidasinya. PT Maju dan anak perusahaan PT Jaya, laporan konsolidasi aset. Nah, laporan konsolidasi ini kita dapat dari ini neraca konsolidasi aset. Yang sini ada kas sebesar 3 juta ini, persediaan 13 juta, tanah 36 juta, gedung 34 juta, mesin 16 juta, goodwill 6 juta, dan totalnya adalah 108 juta. Kewajiban di sini ada hutang dagang sebesar 13 juta, hutang wesel 21 juta, maka jumlahnya adalah 34 juta. Ekuitas modalnya 68 juta, agio saham PT Majunya 2 juta, dan laba yang ditahan 4 juta. Maka total kewajiban dan ekuitasnya itu 108 juta. Total dari aset adalah sebesar 108 juta rupiah.
Nah, di sini total dari kewajiban dan ekuitas yaitu sebesar 108 juta rupiah. Nah, di sini bisa dilihat balance ya. Berarti kalau balance perhitungan kita benar. Baik, cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.